Hai teman-teman semuanya, sekarang untuk Virgo yang aku bacain tentang energi percintaannya untuk bulan Juni ya, mohon maaf kalau video ini telat banget keluarnya, karena lumayan sibuk ya untuk di bulan Juni ini gitu. Oke, sebelum kita mulai ya, aku mau ingatkan dulu kalau semua bacaan ini sifatnya general. Jadi karena general, kalian harus ingat bahwa bacaannya bisa cocok untuk kalian, bisa juga enggak. Mungkin ini adalah energi kalian, mungkin juga bukan, mungkin aja ini juga energinya pasangan atau orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, ya. Eh, Kalian bisa cek moon rising atau Venus kamu atau pindah ke channel lain saat bacaan ini mungkin gak cocok buat kamu, ya. Kalau bulan lalu bisa jadi cocok, bulan ini juga belum tentu cocok gitu ya. Kalian bijak untuk menyikapi setiap bacaan yang aku sampaikan, ya. Oke, kita mulai untuk Virgo. Ada apa dan bagaimana kisah Virgo untuk bulan ini? Soulmate. Bicaranya tentang soulmate. Jadi kali ini ngebahas tentang soulmate-nya kamu nih Virgo ya. Jadi belahan jiwanya kamu, seseorang yang mungkin sudah jadi pasangan kamu, ya. Jadi ini mungkin kamu sedang merasa ragu dengan pasangan kamu ini, atau mungkin ada sedikit masalah tentang hubungan kamu dengan si soulmate kamu ini, atau ya mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kamu tentang orang ini gitu, atau mungkin soulmate kamu yang memiliki banyak pertanyaan tentang kamu gitu ya. Apakah benar dia akan menjadi pasangan hidup dia selamanya, atau kebalikannya mungkin apakah benar dia akan menjadi pasangan hidup kamu selamanya gitu. Apakah dia akan menemani kamu dalam suka maupun duka, apakah pilihan kamu ini tepat, pokoknya banyak pertanyaan di pikiran kamu tentang ini. Dan ada suatu harapan bahwa kamu tuh nggak salah pilih orang gitu ya. Jadi kalau aku ngelihat awalnya kayaknya gitu ya, di sini kamu kurang percaya diri dengan hubungan ini, jadi ada rasa kurang aman yang aku lihat ya dari tebarannya. Ada rasa kurang aman di dalam diri kamu tentang hubungan ini, jadi akhirnya kamu kurang bisa untuk menikmati hubungan, ya. Yang aku lihat di sini sih penyebab kamu kurang pede itu juga kemungkinan gitu, mungkin ada masalah yang berhubungan dengan keuangan kali ya gitu. Oke, kita lihat aja dulu gitu. Di sini ada Two of Cups ya. Jadi awal hubungan kalian dulu itu mungkin suatu pertemanan yang unik gitu ya. Mungkin ada yang mengawalinya itu dengan suatu persahabatan, dan koneksi kalian biarpun sebagai sahabat tapi lumayan kuat gitu. Jadi kalian berdua itu bisa saling memberikan dukungan satu sama lain, meskipun mungkin saat itu belum sebagai pasangan kekasih. Nah, dan kalian juga itu sering menghabiskan waktu ya, sering menghabiskan waktu bersama, melakukan banyak kegiatan gitu ya, saling bercerita gitu, saling berbagi gitu ya. Nah, di sini ada Ace of Wands, jadi sampai di satu titik ada awal yang baru dalam hubungan kalian. Jadi mungkin tanpa kamu sadari gitu, tiba-tiba orang ini selalu ada di dalam pikiran kamu, ya. Mungkin kayak apa ya, kalimat dalam bahasa Jawa yang sering kita dengar nih, apa, "Witing tresno jalaran soko kulino," katanya kayak gitu. Jadi kurang lebih artinya tuh mencintai karena terbiasa ya, terbiasa ketemu, terbiasa berkomunikasi, terbiasa menghabiskan waktu bersama gitu ya. Nah, jadi yang aku lihat, ya awalnya kalian berdua itu, eee, karena memang sudah bersahabat, sudah dekat sebelumnya gitu ya, jadi kalian sudah lebih saling tahu sebenarnya satu sama lain gitu ya, dan kalian berdua semakin bersemangat gitu ya dengan adanya hubungan ini, kalian berdua jadi semakin semangat untuk menjalani hari-hari gitu ya. Mungkin kamu nggak nyangka kalau kalian itu bisa juga saling jatuh cinta gitu ya. Jadi hari-hari kalian penuh kebahagiaan, ada keceriaan, pokoknya kalian berdua itu saling memberikan yang terbaik, berusaha memberikan yang terbaik satu sama lain. Nah, tapi seperti aku udah jelasin tadi di awal ya,
Di sini ada Five of Pentacles gitu. Jadi sepertinya kamu mungkin kurang percaya diri dalam hubungan ini. Ya, ini energinya bisa terbolak-balik. Bisa aja pasangan kamu yang kurang percaya diri, mungkin ada perbedaan secara finansial, secara keuangan gitu. Bisa saja gitu. eh Salah satu dari kalian itu adalah seseorang yang secara keuangan lebih baik daripada yang satunya, ya. Jadi kalau pasangan kamu yang secara keuangan lebih baik daripada kamu, nah fakta ini nih membuat kamu itu jadinya merasa insecure, merasa kurang aman gitu ya. Di sini kamu tahu kalau kamu harus bisa membuktikan kalau kamu ini layak gitu loh untuk dia, layak secara finansial juga gitu. Nah, ya. Dan di sini ada Knight of Wands. Jadi aku rasa insecure yang kamu rasakan ini gitu ya. Bukannya bikin kamu jadi semangat untuk membuat suatu perubahan gitu. Tapi aku lihat di sini kamu malah jadi kehilangan semangat. Jadi kehilangan kekuatan. Nah, makanya aku bilang tadi di awal kamu jadi kurang bisa menikmati hubungan yang ada. Jadi rasa kurang percaya dirinya kamu itu bikin kamu tuh jadi apa ya? Jadi kayak kurang menikmati hubungan antara kamu dengan dia gitu. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu berapi-api ya, kalau awalnya tuh berapi-api, semangat gitu ya, Ace of Wands di sini gitu. Nah, sekarang itu terus makin lama itu malah makin kehilangan semangat itu yang aku lihat ya. Nah, ya tapi pada akhirnya sih ya kalau ngelihat the world di sini, ini kamu dan pasangan kamu sampai juga sih gitu ya ke level hubungan yang lebih tinggi. Jadi di sini kamu berhasil mendapatkan komitmen yang lebih dalam lagi dari pasangan kamu, ya. Jadi sebagian dari kamu mungkin ada yang akhirnya menikah gitu. Yang jelas level hubungan kalian ini akhirnya lebih tinggi lagi jadinya. Bisa jadi tunangan, terus yang dari tunangan tuh akhirnya jadi menikah gitu ya. Nah, ini juga tergambar ya, di sini ada tergambar di Three of Cups ini. Jadi ada perkembangan di dalam hubungan kalian, ya. Ada momen besar di hubungan kalian dan ada kegembiraan di antara kalian untuk menyambut momen besar ini. Entah ada yang akhirnya menikah pada akhirnya gitu ya. Nah, cuma ini ya, kalian harus hati-hati ya. Karena di sini ada Page of Swords sebagai tantangan kalian, sebagai obstacle kalian gitu. Hati-hati dalam hal apa? Hati-hati dalam merawat hubungan kalian. Ya. Ini kalau di bulan ini nih ya, hampir semua zodiak itu bicaranya tentang bagaimana cara kita untuk merawat hubungan gitu ya. Yang aku ya pengen ingetin di sini ya, suatu hubungan itu bisa langgeng kalau dari kedua belah pihak itu berjuang untuk merawat hubungan. Hmm, apa? Merawat hubungan itu bukan sekedar kita setia satu sama lain ya. Dia setia, kamu setia, nggak cukup hanya itu gitu. Jadi untuk merawat suatu hubungan itu banyak faktornya sebenarnya. Termasuk salah satu diantaranya adalah bagaimana cara kita bersikap terhadap pasangan pun. Nah, itu termasuk salah satunya gitu. Salah satu upaya untuk merawat gitu, merawat hubungan. Nah, yang aku baca di sini gitu. Jadi salah satu dari kalian, ini bisa kamu, bisa pasangan kamu karena energinya seperti aku jelasin tadi itu bisa terbolak-balik ya gitu. Jadi kalau ngeliat ini nih, ada yang terlalu mengkritik pasangannya, terlalu memata-matai gitu ya, terlalu posesif mungkin gitu ya. Jadi contohnya nih, saat pasangan pulang gitu ya, pulang kerja atau pulang telat dari kantor, yang satunya akan nanya detail banget seperti lebih ke arah mengintrogasi, kenapa sih kok pulangnya malam gitu, sama siapa aja sih tadi, kenapa nggak ngabarin gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akhirnya memojokkan si pasangan ini gitu. Ada kesan terlalu curiga dalam hal bertanya gitu ya. Jadi pikirannya tuh penuh dengan kecurigaan yang sebenarnya belum tentu benar ya. Ini yang aku lihat. Jadi nah apa ya, itu salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh yang bisa aku kasih gitu. Jadi coba aja ya kalau kita yang diperlakukan seperti itu ya. Ditanya
dengan nada berinterogasi, ditanya dengan penuh kecurigaan, sukakah kita dibuat seperti itu? Seperti nggak dipercaya, kemana-mana harus laporan, kalau nggak laporan bakal dicecar nih sama pasangan. Nah, itu maksudku tadi gitu. Jadi sehubungan dengan bagaimana merawat hubungan melalui sikap kita ke pasangan. Sikap-sikap seperti ini nih bisa mengurangi kadar cinta di antara kalian loh. Jadi hati-hati ya. Kalau kalian pengen hubungan itu tetap langgeng, pengen tetap penuh dengan cinta, berikanlah kepercayaan ke pasangan kalian ini gitu. Saat kita mau mengambil sebuah sikap ke pasangan kita, ada baiknya ya pikirkan dulu nih, tempatkan dulu diri kita di posisi pasangan. Kalau kita diperlakukan seperti itu, sukakah? Kurang lebih begitulah gitu ya. Nah, kalau ngelihat ini, ya di sini ada Nine of Wands, jadi aku rasa mungkin kamu juga ada terlalu paranoid ya ke pasangan, terlalu cemas ke pasangan yang akhirnya berujung ke sikap yang terlalu kritis ke pasangan kamu tadi ini. Ya, kamu takut kehilangan, ya, takut dia macam-macam di luar sana, yang akhirnya kamu jadinya nguntit terus nih dia kemana-mana, sedang apa, sedang sama siapa gitu, lagi di mana gitu ya. Nah, bisa juga kecemasan kamu ini berawal dari ketidakpercayaan diri kamu dulu. Ini yang Five of Pentacles ini. Sehubungan dengan level keuangan dia yang mungkin lebih baik daripada kamu. Jadi terbawa sampai sekarang. Ya. Jadi dalam pikiran kamu mungkin gitu ya, dengan keuangan dia yang mapan, dia itu bisa melakukan apapun yang dia suka. Akhirnya pikiran kamu kemana-mana nih. Ya. Akhirnya pikiran kamu di mana-mana. Akhirnya pikiran kamu kemana-mana, udah negative thinking bawaannya gitu ya. Nah, jadi aku rasa yang harus kamu cari di sini adalah gimana solusinya untuk bisa mengurangi kecemasan kamu. Gimana solusinya untuk bisa mengurangi paranoidnya kamu terhadap pasangan, ya. Mungkin yang bisa aku bagi di sini adalah tips untuk mengurangi kecemasan atau yang kita sebut paranoid tadi ya, gitu ya. Jadi salah satunya itu kalau menurut aku ya dengan mengambil alih pikiran kamu sendiri gitu ya. Mengambil alih itu maksudnya tuh jangan biarkan pikiran kamu itu tenggelam di dalam kecemasan kamu gitu. Caranya ya pertama ya, sibukkan diri kamu dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengalihkan pikiran kamu. Banyak kan kegiatan yang bisa kamu ikuti gitu. Misalnya ikut olahraga kayak gitu, musik atau baca buku atau masak gitu atau ketemu teman-teman lah. Banyaklah hal yang bisa dicari untuk mengisi kegiatan. Jadi kalau dicari itu pasti dapat aja lah gitu ya. Nah, terus tips lainnya lagi, cobalah untuk menumbuhkan rasa optimis dan rasa percaya diri kamu bahwa semua itu akan baik-baik aja ya. Kita bisa cemas karena apa? Karena kita nggak percaya bahwa semua akan baik-baik aja kan gitu loh. Jadi belajarlah untuk bisa berpikir positif tentang segala sesuatunya gitu. Dan tips lainnya tadi juga aku sudah singgung gitu ya. Rasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Jadi berpikirnya terbalik. Membalikan posisi kita jadi di posisi mereka. Kalau kita yang terlalu sering dikuntit, kalau kita yang terlalu sering dicecar, kalau kita yang terlalu sering dikritik, nyamankah kita? Nah, kalau kita merasa nggak nyaman ya begitu pula dengan pasangan kamu gitu. Kalau kamu merasa nggak nyaman gitu ya, diperlakukan seperti itu, begitu pula dengan pasangan kamu gitu ya. Nah kan nih, lihat ya, di bottomnya itu ada the moon. Ini bicara tentang kecemasan, ketakutan ya, bicara juga tentang imajinasi yang terlalu tinggi ya, bicara tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya tapi merasa tidak aman karena pikirannya sendiri gitu. Ingat kembali ya tips-tips yang aku bagi tadi ya. Jadi pikiran kamu itu ada di tangan kamu sendiri. Kendalinya itu ada di diri kamu sendiri loh, ya.
Kamu mau berpikir positif, mau berpikir negatif, keputusannya ada di diri kamu. Kamu mau hubungan tetap langgeng? Ya, berjuanglah untuk merawat hubungan ini. Energinya ini kan bisa terbolak-balik ya. Kalau ternyata pasangan kamu yang terlalu posesif ke kamu, di sini ya kamu pun sama gitu. Harus berjuang juga untuk bisa membuat dia berpikir positif. Harus berjuang juga untuk bisa membuat kepercayaan dirinya tuh tumbuh gitu loh. Bahwa semua tuh akan baik-baik aja. Jangan diabaikan ya, karena aku di sini ngelihat juga kamu pun ada andil gitu membuat situasi itu semakin kisruh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pesan tambahan untuk kamu. Pokoknya intinya kalian harus sama-sama saling merawat lah kalau memang kalian hubungannya itu pengen tetap langgeng ya gitu. Nah, di sini pesan tambahan untuk kamu di sini ada love who you are. Jadi seperti yang sudah aku gambarkan tadi ya, sudah aku jelaskan di atas. Salah satu kendala dalam hubungan kalian itu adalah kurangnya kepercayaan diri kamu sendiri atas diri kamu sendiri. Merasa kurang layak untuk dia, ya, merasa nggak ada apa-apanya, nih, merasa nggak ada yang bisa dibanggakan. Stop berpikir kayak gitu, ya. Dengan kamu tidak percaya diri, dengan kamu merasa lemah, nggak ada apa-apanya, dengan kamu merasa nggak layak, itu sama aja dengan kamu tidak menghargai diri kamu. Kalau kamu tidak menghargai diri kamu, itu sama aja dengan kamu meremehkan diri kamu sendiri. Sama juga dengan kamu tidak mencintai diri kamu sendiri. Ayo, pupuk rasa percaya diri kamu itu gitu. Cintai diri kamu sendiri. Menghargai diri sendiri itu termasuk di dalam mencintai diri sendiri. Ya. Banyak cara untuk bisa memupuk rasa percaya diri. Salah satunya tadi sudah ada yang aku singgung ya sebelumnya. Fokuskan pikiran kamu ke hal yang positif. Mulai aja dari itu dulu. Gak usah banyak-banyak dulu deh. Nanti akan aku coba ya ulas tersendiri di video yang lain. Kalau kalian berminat akan aku coba nih bikin videonya untuk bisa kalian simak tanpa harus personal reading gitu ya. Jadi mulai aja dulu dari yang memfokuskan pikiran ke hal yang positif. Kenapa harus dimulai dari berpikir positif? Karena rasa percaya diri itu akan muncul saat kita bisa berpikir positif. Saat kita lebih memilih untuk percaya dengan kecemasan dan ketakutan, suasana hati kita pun akan malah memburuk gitu, dan itu akan mempengaruhi situasi hubungan kalian, ya. Jelas ya korelasinya ya. Dan di sini pesan lainnya itu ada receive with love and appreciation. Nih ya. Ini untuk ngingetin kamu sih, untuk memberikan kesempatan ke pasangan kamu di dalam mengekspresikan cintanya ke kamu. Apa yang ingin dia berikan ke kamu, terimalah dengan pikiran yang positif. Itu juga adalah salah satu cara untuk bisa menunjukkan cinta kamu ke pasangan kamu. Oke, itu dulu aja pesan yang bisa aku sampaikan untuk kalian Virgo ya. Tidak resonate untuk semuanya. Dan terima kasih untuk nonton videonya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain ya. Dadah.